Zombie Apocalypse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaupi, perwakilan dari kelompok 11. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Hukum Perikatan dalam Hukum Perdata. Pembahasan pertama yaitu A. Pengertian hukum perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan rumusan, definisi, maupun arti istilah perikatan. Diawali dengan ketentuan pasal 1233 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena perundang-undangan. Ditegakkan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari rumusan di atas dapat dijelaskan bahwa ada 4 unsur dalam suatu perikatan, yaitu 1. Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum. 2. Hubungan hukum tersebut melibatkan 2 atau lebih orang. 3. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. 4. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan. Perikatan menurut para ahli. Menurut Hoffman, perikatan adalah merupakan suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian. Menurut Salim H.S., hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya di dalam suatu bidang yang tertentu, yang dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Menurut Subakti, adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara 2 orang atau 2 pihak, yang dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum perikatan ialah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Selanjutnya yaitu B. Macam-macam hukum perikatan. Menurut hukum perdata dikenal macam-macam perikatan. 1. Perikatan bersyarat. 2. Perikatan dengan ketetapan waktu. 3. Perikatan yang boleh memilih atau alternatif. 4. Perikatan tanggung-menanggung. 5. Perikatan fakultatif. 6. Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi. 7. Perikatan dengan ancaman hukum. 8. Perikatan wajar. 9. Perikatan generik dan spesifik. 10. Perikatan pokok dan aksesori. C. Sumber terjadinya perikatan. Sumber perikatan ada 2, yaitu 1. Perjanjian. Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua pihak debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 2. Undang-undang. Dalam perikatan yang timbul karena undang-undang, hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang. D. Sumber hapusnya perikatan.
Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata. Cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut. 1. Pembaharuan utang. 2. Perjumpaan utang atau kompensasi. 3. Pembebasan utang. 4. Musnahnya barang yang terutang. 5. Kebatalan atau pembatalan perikatan. 6. Syarat yang membatalkan. 7. Kadar luasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.